Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah dengan NIM akhiran 145 dari Psikologi 5D. Saya akan membahas mengenai dimensi psikologi komunitas. Yang pertama, dimensi psikologi komunitas menurut Macmillan dan Cavill 1986 dalam Mariam 2017 mengungkapkan bahwa terdapat 4 komponen atau aspek yang membentuk komunitas. Yang pertama ada membership atau keanggotaan, kemudian influence atau pengaruh, yang ketiga ada integration and fulfillment of need atau integrasi dan pemenuhan kebutuhan, dan yang terakhir ada share emotional connection atau hubungan emosional bersama. Yang pertama ada membership atau keanggotaan, merupakan perasaan memiliki dalam suatu komunitas, yang mana individu menjadi bagian dan saling terikat satu dengan yang lain dalam suatu komunitas tersebut. Sehingga individu akan merasa diterima, dihargai, diakui sebagai bagian dari kelompok tersebut. Misalnya, mahasiswa tergabung dalam UKM, merasa memiliki identitas sebagai anggota UKM, sehingga ia ikut memakai atribut organisasi, kemudian ia juga bangga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, yang kedua ini ada influence atau pengaruh, merupakan perasaan yang dimiliki anggota mengenai adanya pengaruh timbal balik dengan komunitasnya. Individu merasa pendapat dan tindakannya berpengaruh terhadap komunitas, begitupun sebaliknya, komunitas juga memiliki pengaruh terhadap anggotanya. Contohnya, dalam rapat organisasi, mahasiswa akan memberikan ide dalam rapat tersebut. Kemudian, idenya akan dipertimbangkan dan diimplementasikan sehingga ada hubungan timbal balik antar keduanya. Nah, yang ketiga ini ada integration and fulfillment of need atau integrasi pemenuhan kebutuhan. Merupakan perasaan anggota yang mana merasa kebutuhannya terpenuhi berkat berbagai sumber daya yang tersedia melalui keterlibatannya dalam kelompok tersebut. Misalnya, dalam organisasi, kebutuhan anggota akan terpenuhi melalui pelatihan untuk pengembangan diri, kemudian adanya informasi mengenai beasiswa, juga dukungan sosial dari teman satu organisasinya. Dan yang terakhir, share emotional connection atau hubungan emosional bersama, merupakan perasaan ketika anggota komunitas merasa terhubung karena pernah mengalami momen penting bersama, berbagi cerita, waktu, dan pengalaman yang sama. Menggambarkan adanya ikatan emosional yang kuat antar anggota komunitas terjadi karena adanya pengalaman bersama. Misalnya anggota himpunan mahasiswa akan merasa semakin dekat setelah mereka sama-sama merencanakan kegiatan dan menyelenggarakannya dengan baik, mulai dari persiapan, kemudian menghadapi kendala, hingga merayakan keberhasilannya. Kemudian, terdapat dimensi iklim sosial dalam komunitas. Menurut Moss 2002, terdapat 3 komponen atau aspek yang membentuk iklim sosial komunitas. Yang pertama ada dimensi hubungan atau relationship, kemudian yang kedua ada dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi, atau personal growth or goal orientation, dan yang ketiga ada dimensi perubahan dan perbaikan sistem atau system maintenance and system change. Dimensi sosial menurut Moss 2002. Yang pertama ada dimensi hubungan atau relationship, yang mana menggambarkan kualitas hubungan interpersonal dalam komunitas, berfokus pada keterlibatan anggota, kerjasama, dan juga dukungan. Contohnya, anggota himpunan yang aktif berpartisipasi dalam rapat, kemudian saling mendukung ketika ada masalah, dan juga terbuka dalam menyampaikan ide dan kritik. Nah, yang kedua ada dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi, atau personal growth or goal orientation, yang mana menunjukkan arah atau dukungan lingkungan komunitas terhadap perkembangan pribadi anggota. Lingkungan yang sehat mendorong pertumbuhan, pembelajaran, dan juga pengembangan potensi. Misalnya,
Himpunan mahasiswa memberikan pelatihan kepemimpinan, kemudian diskusi ilmiah, dan mendorong anggotanya untuk meraih prestasi akademik ataupun non-akademik. Yang ketiga ada dimensi perubahan dan perbaikan sistem atau system maintenance and system change. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa teratur, terorganisir, kemampuan kontrol, dan responsif komunitas dalam beradaptasi terhadap perubahan. Yang mana aspek utamanya yaitu adanya aturan yang jelas dan sistem kerja yang teratur, kemudian mekanisme untuk memastikan semua anggota memenuhi norma atau prosedur, dan yang terakhir ada kemampuan komunitas untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru. Nah, berikut ini referensi yang digunakan terkait kedua materi tersebut. Kesimpulannya, menurut Macmillan dan Clovis 1986, terdapat 4 aspek yang membentuk komunitas, yaitu keanggotaan, pengaruh, integrasi dan pemenuhan kebutuhan, serta hubungan emosional bersama. Kemudian menurut Moss 2002, terdapat 3 komponen atau aspek yang membentuk iklim sosial komunitas, yaitu hubungan, perkembangan pribadi, dan juga perubahan dan perbaikan sistem. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.